Shalom, horas untuk kita semua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita kembali dengan penuh sukacita boleh menerima dan akan mendengarkan firman Tuhan yang tentu tidak boleh terlepas dari perjalanan kehidupan kita orang Kristen, yang akan menguatkan kita dan membimbing kita di dalam perjalanan kehidupan ini. Namun terlebih kita mau menyampaikan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Allah melalui doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat-Mu yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami tetap boleh merasakan berkat itu sehingga kami boleh ada hingga sampai saat ini. Semuanya bukan karena kekuatan kami Tuhan, melainkan atas kekuatan Roh Kudus Tuhan. Untuk itu, biarkanlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami melalui firman Tuhan, untuk kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang ingin menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Zakaria 7 ayat ke-10. Demikian firman Tuhan, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Jangan merancang kejahatan di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Zakaria pasal yang ke-7 ini adalah surat kenabian yang menggema kuat di tengah kehidupan yang sering sekali dipenuhi oleh ketidakadilan. Tuhan berbicara melalui Nabi Zakaria kepada umatnya yang sedang kembali dalam pembuangan, agar mereka bukan hanya kembali secara fisik ke Yerusalem, tetapi juga kembali kepada nilai-nilai moral dan spiritualitas yang sejati. Tentu Tuhan tidak tertarik hanya kepada ritual-ritual keagamaan semata, tetapi kepada keadilan, kepada kasih, dan kepada kebaikan hati. Di dalam ayat ini Tuhan menyebutkan 4 kelompok yang sangat rentan di dalam kehidupan ruang lingkup masyarakat. Yang pertama adalah janda yang kehilangan pelindung hidupnya, anak yatim yang kehilangan kasih sayang orang tua, orang asing yang tidak memiliki status atau perlindungan sosial, dan orang miskin yang hidup dalam kekurangan. Ini adalah seruan agar umat Tuhan tidak menggunakan kekuatan untuk menekan yang lemah. Dalam konteks kehidupan kita saat ini, ayat ini bisa kita maknai sebagai ajakan kepada kita untuk tidak berlaku semena-mena terhadap orang-orang yang ada di bawah, tidak mengabaikan suara yang tak terdengar di dalam kehidupan masyarakat, dan tidak mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain. Panggilan untuk mengasihi sesama melalui nats kita pada saat ini bukan hanya tentang larangan, tetapi tentang membentuk hati kita untuk mengasihi. Di dalam Imamat 19 ayat yang ke-18 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan ingin agar kita memiliki empati, memiliki solidaritas dan kasih yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita sudah hidup dengan peka terhadap penderitaan sesama kita? Segala bentuk penindasan dimulai dari hati yang keras dan pikiran yang tidak dikuduskan. Tuhan ingin kita bersih secara hati, karena dari sanalah muncul tindakan kita untuk melakukan segala sesuatu. Kita kembali diingatkan melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 5 ayat yang ke-8, bagaimana Yesus sendiri berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari tekanan perhambaan dosa yang telah kita perbuat. Maka kita diminta untuk jangan juga memerdekakan orang-orang yang berada di dalam tekanan ketidakpastian hukum yang dialami orang-orang yang marginal. Itulah bentuk kekristenan kita yang sesungguhnya. Allah telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Maka pada saat ini giliran kita pun untuk dituntut memperlakukan pembelaan dan kasih kepada mereka yang miskin, yaitu para janda, para anak yatim, orang asing, dan juga orang miskin. Kita dipanggil untuk memperlakukan hal tersebut dalam kehidupan ini, hingga mulai saat ini sampai hari-hari yang akan datang dalam keberlanjutan dan keberlangsungan hidup kita. Ini adalah bentuk kasih Tuhan terhadap sesama, karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita melalui kasih-Nya yang Dia berikan, yaitu memberikan anaknya yang tunggal supaya menjadi penebusan bagi dosa-dosa kita agar kita menerima keselamatan itu. Saat ini kita diajak dan kita diarahkan untuk menjadi saluran berkat itu, di mana iman kita tunjukkan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Di dalam kehidupan keluarga kita pun, mari kita saling menghormati anggota keluarga sesama kita. Di dalam tempat kerja, mari jangan kita pergunakan jabatan untuk menekan orang lain, tapi mari kita gunakan itu untuk melayani. Bahkan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat sekalipun, mari kita menjadi pribadi yang menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan mari kita membentuk komunitas-komunitas yang peduli terhadap orang-orang lemah. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan saja dalam ruang lingkup gedung gereja, tetapi bagaimana kita memperlakukan sesama kita setiap hari. Melalui nats kita saat ini, ajakan untuk hidup adil dan penuh kasih sebagai wujud nyata dari ibadah yang sejati kepada Tuhan. Tetap mari menjadi umat yang tidak menindas, tetapi menjadi umat yang mengasihi seperti Kristus yang lebih dulu mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami mendengarkan dan menerima firman-Mu pada saat ini melalui Nabi Zakaria yang mengingatkan kami untuk kami boleh memakai hidup kami, menolong sesama kami, menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang asing dan orang miskin di sekeliling kami, untuk boleh tetap merasakan berkat Tuhan, sehingga melalui diri kami nyatalah belas kasih yang Engkau berikan di sepanjang perjalanan kehidupan semua orang yang menerima keselamatan yang daripada Engkau. Untuk itu Tuhan, kami memohon kepadamu, jauhkanlah hati kami dari perilaku yang jahat terhadap orang-orang yang lemah, tetapi jadikan kami sebagai orang-orang yang tetap memberikan kasih itu, sebab Engkau sudah lebih dulu memberikan kasih itu kepada kami. Sertai kami Tuhan, bimbing kami untuk boleh melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita.